Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita ada di sesi yang baru di bulan Oktober. Saya memberi judul, tema kita bulan ini adalah tema pengalaman beragama. Jadi bulan ini kita belajar tentang apa yang kita alami, apa yang kita rasakan dalam menjalani agama. Kalau ditarik-tarik lebih panjang, dihubungkan dengan bidang-bidang kajian di kampus, bulan ini mungkin tema kita agak dekat dengan bidang psikologi agama. Tapi ya tentunya tema-tema pengalaman beragama ini ya kita bahas dari gaya kita sendiri, gaya ngaji filsafat yang lebih pada analisis kefilsafatan. Jadi sebelum masuk ke materi, mungkin dulu pernah saya sampaikan apa yang terjadi kalau filsafat dipertemukan dengan agama. Beberapa waktu yang lalu banyak kan ada yang ngomong, ada kehebohan tentang apakah filsafat itu cocok dengan agama atau enggak, atau justru jangan-jangan malah merusak agama dan lain-lain. Jadi ada seorang tokoh namanya Rob Fisher yang punya teori ketika kita mendekati agama dengan jalan filsafat, ada beberapa kemungkinan yang bisa muncul. Kemungkinan pertama adalah filsafat akan menjelaskan ajaran agama. Ini nanti kalau dalam bentuk kajian namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid. Jadi di tipe yang pertama ini filsafat menguraikan, ini loh yang diinginkan oleh agama, ini loh maksudnya ajaran ini loh yang kita imani, ini maksudnya ini. Ini namanya filsafat menjelaskan agama. Kalau dalam kajian sejarah filsafat dikenal istilah filsafat yang mengabdi kepada agama. Nah, di gaya yang pertama ini filsafat membantu kita untuk semakin beriman, karena kita sekarang punya penjelasan-penjelasan yang rasional terhadap agama. Yang kemarin kita imani saja, percaya saja, sekarang kita ngerti argumennya. Nah, ini gaya pertama, filsafat menjelaskan agama. Ada gaya kedua. Gaya kedua ini nanti mungkin yang banyak tidak disukai, yaitu filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan, atau mungkin bahasa kasarnya ya filsafat jadi kayak agama sendiri. Ini kalau teman-teman mahasiswa filsafat nanti ada materi namanya filsafat ketuhanan. Nah, itu isinya filsafat merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaan. Oh ya kalau Tuhan itu harusnya bla 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 bla. Kalau ini itu harusnya ini. Jadi ada norma-norma kefilsafatan untuk merumuskan ideal-ideal agama. Nah, ini kadang-kadang tabrakan dengan
ajaran-ajaran agama yang sudah diyakini sebelumnya. Tapi ya tidak selalu, kadang-kadang ya cocok, tapi kadang-kadang ya tabrakan. Beberapa saling kritik antar para filosof Muslim misalnya, Imam Ghazali mengkritik Ibnu Sina dan Al-Farabi, nanti Imam Ghazali dikritik oleh Ibnu Rus dan seterusnya, itu melibatkan ini, antara filsafat yang menjelaskan agama dan filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya. Nah, jadi mungkin orang yang kemarin tidak suka filsafat masuk ke ranah agama karena dianggap merusak keimanannya, itu filsafat yang jenis kedua ini. Tapi ini nanti ureanya panjang ya, dan kemarin saya lihat sudah sangat banyak orang yang menjelaskan bahwa filsafat itu tidak haram kok, filsafat itu banyak manfaatnya. Saya tidak perlu mengulang-ulang, teman-teman pasti sudah dapat ini sebelumnya. Jadi itu ya gaya kedua. Masih ada lagi gaya ketiga. Gaya ketiga ini filsafat memberi ruang kepada agama. Filsafat memberi ruang kepada agama itu contohnya misalnya Immanuel Kant. Katanya Immanuel Kant, agama dan filsafat ini dua hal yang beda ranah. Jadi beda wilayah kajian. Kalau filsafat dasarnya rasio, akal, sementara agama dasarnya percaya keimanan. Filsafat butuh yang rasional, natural, empiris, kalau agama butuhnya keimanan, bahkan yang supranatural dan hal-hal yang esoteris. Esoteris itu hal-hal yang metafisik di luar jangkauan materi. Nah, katanya Immanuel kan dijelaskan seperti apapun susah untuk menguraikan keimanan agama, keimanan terhadap eskatologi, keimanan terhadap Tuhan, malaikat, akhirat, dan macam-macam. Itu tidak gampang untuk dijelaskan dengan filsafat karena memang ranahnya beda. Maka beri sedikit ruang dalam dirimu untuk agama, dan juga beri sedikit ruang dalam dirimu untuk filsafat, biarkan jalan sendiri-sendiri dengan fungsinya sendiri, dengan manfaatnya sendiri. Nah, ini pandangan ketiga. Jadi yo filsafat, agama ya agama. Tidak saling ganggu. Masing-masing ada positifnya untuk kehidupan kita. Ini pandangan ketiga. Jadi perannya beda. Nah, itu pandangan yang ketiga. Kemudian masih ada pandangan yang mungkin ini yang akan kita jalankan bulan ini, yaitu filsafat menganalisis agama. Jadi ini di gaya yang keempat ini filsafat keluar dari keluar itu kalau dalam bidang dunia di kampus namanya jadi outsider, melihat agama dari luar. Terus dia menganalisis. Oh, kalau orang beragama itu perilakunya begini. Oh, kalau orang beragama itu mentalnya begini. Oh, cirinya orang beragama itu begini. Sementara yang tidak beragama seperti ini. Beragama yang gaya ini itu dia polanya begini. Tapi beragama yang gaya itu polanya begitu. Itu namanya filsafat yang menganalisis agama. Dia melihat agama dari luar. Jadi memeta-metakan, meneliti, mengkaji, kemudian mengkategori, mengklasifikasi, menganalisis. Nah, itu gaya keempat. Ya di ngaji kita filsafat ini ya sebenarnya kadang-kadang beberapa gaya juga kita jalankan. Kadang kita juga gayanya kayak filsafat menjelaskan agama, ajaran-ajaran agama yang selama ini hanya kita percayai, sekarang kita jelaskan secara rasional, secara masuk akal. Kadang-kadang juga mungkin saya modelnya, oh ini kalau ini pakai akal, ini filsafat. Kalau agama beda lagi, yaitu gaya ketiga.
Kadang-kadang kalau pas tokoh tertentu, dulu mungkin kita ada sesi tentang kejahatan, sesi tentang argumen orang ateis atau argumen orang yang beriman dan macam-macam. Itu banyak gaya filsafat ketuhanan, filsafat yang merumuskan sendiri ideal-ideal keagamaannya. Dan yang mungkin bulan ini akan kita jalankan, kita filsafat yang menganalisis agama. Yang dianalisis apa? Nah, bulan ini kita menganalisis pengalaman beragama. Bagian jiwanya agama. Baik, kita mulai. Ya kelihatannya bulan ini tidak seperti bulan lalu. Kalau bulan lalu banyak tutur-tuturnya. Di sini nasihat-nasihat. Bulan ini kita belajar beneran. Kita akan ketemu banyak teori-teori. Jadi mumpung perkuliahan juga sudah dimulai, meskipun sebagian besar ya daring, jarak jauh, kita juga edok-edoknya kayak mulai kuliah, mulai sinau, belajar lagi, nambah ilmu. Malam hari ini judul materi kita ragam pengalaman keagamaan. Saya beri judul seperti ini, nanti bagi teman-teman mahasiswa, materi malam hari ini sebagian besar saya ambil dari tokoh filosof pragmatis namanya William James. Beliau ini nulis Varieties of Religious Experience, jadi macam-macam pengalaman keagamaan. Meskipun nanti saya sisipkan juga beberapa tokoh lain untuk memperkaya. Jadi yang ingin mendalami itu, tema ini silahkan akses buku itu. Bukunya agak tebal. Sebenarnya bagi mahasiswa yang belajar studi agama pasti sudah menyentuh buku itu. Karena agak tebal, mungkin teman-teman mahasiswa jadi malas membaca. Biasanya yang nekat baca juga terus bingung isinya apa toh yo, kok bulet biasanya gitu. Maka malam hari ini saya bantu membacakan sedikit-sedikit. Nanti sisanya ya teman-teman kejar sendiri dari sana. Baik, bismillah kita mulai. Ini yang pertama, kalau ini tidak ada di Varieties bagian awal. Nanti yang tidak dari bukunya William James, saya sebut dari mana. Kalau yang pertama ini tentang fitrah beragamanya manusia. Ini karena beberapa kali saya dapat pertanyaan seperti ini. Mengapa sih orang itu kok harus beragama? Bahkan ada tokoh namanya Will Durant yang bilang bahwa agama itu sudah ribuan kali dicoba dibunuh oleh manusia. Karena dianggap kontraproduktif lah, karena dianggap malah merusak lah, karena dianggap hanya sumbernya konflik lah, dan macam-macam. Tapi sampai detik ini dia tetap eksis, tetap hidup, bahkan mungkin semakin mengakar. Kalau dalam bahasa agama ya memang tidak mungkin kita membuang agama, karena agama itu bagian dari fitrahnya manusia. Nah, di slide yang pertama ini saya ambil beberapa teori yang menunjukkan bahwa agama itu fitrah. Yang pertama, mengapa orang beragama? Ada teori ya karena manusia itu ya jasmani ya rohani. Ya material ya spiritual. Nah, wilayah yang diopeni oleh agama itu wilayah yang rohani, yang spiritual ini. Jadi agama momong ranah spiritual. Sehingga ketika orang membuang agama, biasanya terus dia kehilangan dimensi spiritualitas dalam dirinya. Dulu ada cerita Barat pernah melakukan ini di bagian tertentu. Tentunya ya tidak semua orang Barat. Ketika awal-awal modern, banyak kritik terhadap agama yang dianggap mendominasi, terus banyak orang mengambil ideologi ateis, ada yang ideologi deistik, ada yang
Banyak yang ngambil ideologi sekuler. Jadi menyisihkan agama, ada yang sampai membuang agama. Terus belakangan muncul gerakan namanya spiritualitas baru atau New Age. Ini sebenarnya simbol bahwa ternyata agama yang dibuang-buang, disisih-sisihkan itu ya masih dirindukan karena dia bagian dari jiwa kita, bagian dari hidup kita yang utuh. Dia harus juga diopeni, tidak cuma yang materi, yang lahiriah. Maka alasan pertama mengapa harus agama, ya longing for spirituality, kerinduan spiritual. Kemudian yang kedua ada psychological anxiety, kecemasan psikologis. Kecemasan psikologis ini biasanya kegelisahan-kegelisahan kita. Ini besok saya mau jadi apa ya? Hidupku kok serba tidak mesti ya? Kalau tiba-tiba tidak lama lagi saya meninggal, apa ya yang terjadi? Dan seterusnya. Ini namanya psychological anxiety. Jadi kecemasan-kecemasan hidup. Yang mencari jawabannya susah. Mencari jawaban yang nyaman, yang membuat kita tenang itu tidak mudah. Nah, banyak orang kemudian larinya ke agama. Jadi karena kecemasan psikologisnya, agama punya efek menenangkan. Membuat kita, meskipun mungkin kegelisahan-kegelisahanmu tidak terjawab tuntas, tapi membuatmu tenang dengan agama. Seperti kayak teman-teman bilang, ya pasrahkan saja semuanya pada Allah. Itu namanya psychological anxiety. Kemudian orang tidak bisa lepas dari agama juga biasanya karena kekecewaan terhadap dunia. Ada worldly chaos. Dunia ini rusak, dunia ini hancur. Kalau diserahkan, dipasrahkan pada manusia saja, masalah tidak akan selesai. Nah, ini namanya worldly chaos. Kekacauan dunia. Manusia tidak bisa ngatasi. Yang bisa ngatasi harus ada intervensi Tuhan. Dari situ kemudian orang mencoba lari ke agama. Seperti hari-hari ini kan hampir semua manusia di dunia kebingungan melawan virus kecil namanya corona. Nah, ketika orang dalam kebingungan, dalam keputusasaan menghadapi segala kekacauan ini, jawaban paling menenangkan kan, ayo dipasrahkan semua pada Tuhan. Ayo kita mendekat ke Allah, ambil hikmahnya yang baik-baik. Nah, ini ilustrasi untuk menjelaskan mengapa orang kemudian lebih prefer, lebih cenderung pada agama. Kemudian ada juga deeper consciousness. Deeper consciousness itu kesadaran dalam. Oh, ini bagi teman-teman ini biasanya yang suka merenung, suka tafakur, berpikir, memikirkan hidupmu sendiri. Mengapa kok begini? Aku ini asalnya dari mana? Mau kembali kemana? Hakikat hidup ini apa? Kemungkinan besar deeper consciousness ini akan mengarahkan kita pada sesuatu yang besar, sesuatu yang menguasai hidup, sesuatu yang maha kuasa, dan seterusnya di alam semesta ini. Jadi akan membawa kita kepada keimanan kepada Tuhan. Jadi mengapa orang masih beragama? Ya karena orang masih mau berpikir, masih mau merenung. Jadi mikir dan merenung itu penting. Biar kita sadar hakikat diri kita yang sejati. Nggak usah nunggu besok kalau tua, ya dimulai sekarang sejak muda. Biar lebih mantap. Deeper consciousness-nya. Dan yang terakhir, kalau ini menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Jadi butuh pada yang maha kuasa, butuh yang maha baik di luar manusia. Need for all omnipotent, benevolent, holy others.
Jadi kita ini serba terbatas, serba lemah, serba tidak berdaya. Bahkan menentukan nasib kita sendiri, kita tidak mampu. Bisanya kita berusaha mengubah nasib. Maka ternyata ada yang lebih kuasa di luar kita. Nah, itulah Tuhan. Dan kebutuhan ini sifatnya ya integral dalam diri kita. Ada dalam diri kita. Kita sadari apa enggak. Jadi diam-diam kita itu membutuhkan Tuhan. Makanya ada yang punya teori bahwa seateis apapun orang, ya sebenarnya dia bukan berarti tidak beragama, tapi agamanya saja yang beda dengan kita. Mungkin dia tidak mempertuhankan Tuhan kita atau Tuhan-Tuhan dari agama-agama yang kita kenal. Tapi kemungkinan besar dia punya Tuhannya sendiri. Yang dia posisikan sebagai superior, sebagai menguasai segalanya, mengatasi segalanya. Ya mungkin Tuhannya sendiri itu bisa dalam bentuk hukum alam, bisa dalam bentuk kebijaksanaan apa, atau figur, atau bahkan mungkin kekayaan, materi, macam-macam. Nah, itu menunjukkan sebenarnya orang itu tidak bisa bebas, mandiri, merdeka. Seperti yang anak-anak muda, teman-teman muda sering impikan, bebas mutlak. Enggak. Diam-diam kita ini butuh sesuatu tempat kita bergantung, tempat kita bersandar. Makanya kata agama dalam bahasa Inggris, religion itu, asal katanya religare. Religare itu mengikat kembali. Re itu kembali, ligare itu mengikat. Jadi mengikat kembali karena manusia itu butuh terikat dengan sesuatu. Sehingga para sufi mengingatkan hati-hati dengan keterikatan dunia. Karena kalau orang sudah terikat dunia biasanya lupa dengan Tuhan. Orang tidak bisa tidak terikat dengan apapun. Maka disinilah nanti kemudian orang geser ke agama, keterikatan pada yang maha kuasa, maha baik, maha segalanya. Nah, jadi mengapa beragama itu masih saja eksis hari ini dengan segala peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik ini seolah-olah menjatuhkan nama agama. Ini agama dianggap sumber konflik, agama dianggap biangnya kekacauan, dan macam-macam. Ternyata ada beberapa faktor yang membuat susah manusia itu lepas dari agama. Oke, baik. Sekarang kita mulai tema utama kita, yaitu pengalaman keagamaan. Ya sebenarnya definisinya sederhana. Pengalaman keagamaan berarti apa yang kita alami saat menjalankan hidup beragama. Kalau di bukunya William James tadi, yang saya sebut di depan, pengalaman keagamaan itu didefinisikan sebagai segala rasa, tindakan, dan pengalaman dari seseorang sebagai individu saat berhubungan dengan apa yang dianggap sebagai Tuhan. Ya ini kalimatnya agak panjang, tapi intinya ya sama seperti saya bilang tadi, yaitu segala pengalaman yang kita dapat saat menjalani hidup beragama, mengikuti tuntunan agama. Ya, pengalaman nanti titik tekannya ada pada rasa jiwa yang didapat dari hidup beragama. Makanya definisinya William James tadi segala rasa. Jadi urusannya apa sih yang kita peroleh dalam diri kita setelah menjalani agama, yang kita rasakan dalam diri kita setelah kita menjalankan hidup beragama. Definisinya itu. Ya sebenarnya ini sifatnya subjektif. Teman-teman boleh nanti
menjelaskan sendiri. Yang saya rasakan ini loh Pak, yang saya rasakan itu loh Pak, dan seterusnya. Tapi jangan lupa, katanya William James, tidak semudah itu kita menjelaskan pengalaman keagamaan. Kenapa? Ya karena ini urusan rasa tadi. Urusan kesan, kemudian urusan pemahaman subjektif setiap orang terhadap apa yang dia alami. Makanya nanti selanjutnya oleh William James disebut ciri-ciri pengalaman keagamaan itu ada 4. Dan yang pertama adalah ineffability. Ineffability itu maksudnya apa? Tidak mudah diilustrasikan, tidak mudah diungkapkan, dijelaskan. Kenapa? Ya karena urusannya rasa tadi. Seperti teman-teman merasakan kuliah daring. Sulit loh Pak kuliah daring itu Pak. Loh itu ungkapanmu sulit itu mungkin ya tidak sepenuhnya mewakili yang kamu rasakan dalam dirimu. Tapi ketika kamu ngerti yang kamu rasakan sendiri kesulitannya. Dan orang yang bisa memahami kesulitanmu adalah orang yang sama-sama kesulitan menjalani kuliah daring. Saya yang tidak ikut kuliah daring misalnya, tidak mampu memahami ungkapanmu bahwa kuliah daring itu sulit. Kuliah daring, teman-teman di kampus pasti ngerti ya, istilah ini populer sekali sekarang. Kuliah dalam jaringan. Bagi teman-teman yang tidak kuliah atau bapak ibu yang kebetulan mendengarkan, mungkin masih asing istilah ini. Tapi mahasiswa yang di kampus era corona ini istilah favorit. Nah, yang tidak ngalami susah memahami sulitnya kuliah daring. Mungkin bagi yang tidak ngalami, ala itu kan mudah, tinggal nongkrong di depan HP, depan laptop, selesai. Yang ngalami lebih tahu rasanya. Urusan rasa memang susah dijelaskan, hanya yang ngalami yang tahu. Termasuk pengalaman keagamaan. Indahnya sedekah kepada fakir miskin. Kemudian tenangnya kalau kita sholat tahajud ya. Kemudian syahdunya kalau kita berzikir pada Allah. Loh ini hal-hal yang susah dijelaskan. Paling kalau saya jelaskan kamu bilang, lebay Pak. Ya wis, kamu alami sendiri saja langsung. Karena pengalaman keagamaan memang sesuatu yang ineffable. Tidak bisa dijelaskan begitu saja. Engkau harus mengalami langsung. Ini dulu zaman masih rame-ramenya kajian orientalis, itu banyak kajian orientalis yang memahami agama dari luar. Dia tidak mengalami langsung agama. Sehingga narasi-narasinya tentang agama itu sering, kalau yang orang beragama itu sendiri baca, dia tidak akan setuju, masa begitu. Misalnya ada orientalis yang menjelaskan bahwa sholat itu, orang Islam itu sehari 5 kali dia menempelkan dahinya ke lantai. Oh itu kalimat seperti ini kan tidak mewakili, tidak begitu sebenarnya sholat itu ada makna yang lebih dalam. Tidak sekedar kelihatannya, hanya yang ngalami dan menjalani yang paham. Jadi ciri pengalaman keagamaan yang pertama ineffable. Kemudian yang kedua transient. Transient itu sementara. Ya kalau pas dijalankan rasanya didapat. Begitu tidak dijalankan ya enggak. Jadi pengalaman ini datang dan pergi. Sama kayak sufi yang cinta pada Allah terus sampai mengalami ekstase. Ekstasenya ini kan ya kadang datang, kadang pergi. Tidak terus-terusan begitu. Jadi merasakan damainya dekat dengan Tuhan. Ya ini karena manusia biasa, ya kadang datang, kadang pergi. Sama kayak teman-teman sholat harus khusyuk. Gitu. Ayo, kekhusyuan ini kan transient.
Kadang datang, kadang pergi. Kadang teman-teman sholat itu full kusuknya 1-2 detik di awal misalnya. Atau ada yang karena lebih soleh khusyuknya lebih lama. Ada yang sudah sangat canggih, ya full dalam sholat itu khusyuk terus. Tapi setelah sholat kan sudah enggak. Jadi sifatnya transien. Rasa khusyuk itu ya datang, ya pergi. Jadi sifatnya sementara. Kemudian passivity. Passivity itu pasif. Ya karena ini urusannya rasa, bukan kita yang mengusahakan rasa itu datang sendiri. Jadi kita tidak bisa kontrol. Tadi misalnya ya teman-teman, sholat malam kok rasanya damai ya. Awal-awal, tapi begitu 1 bulan istiqomah sholat malam terus, rasanya sudah tidak enak, sudah standar saja, sudah biasa. Itu kita tidak bisa kontrol rasa ini. Dia datang begitu saja. Kitanya pasif. Kita kan pinginnya mendalam terus, tapi ya tidak bisa. Yang awal-awal misalnya ikut ngaji dulu, mungkin ikut sekali, 2 kali. Wah, saya tercerahkan Pak, saya dapat sesuatu Pak. Terus saya minta, yo istiqomah lah ngaji. Begitu lama-lama istiqomah kehilangan rasa. Saya kok mulai bosen ya Pak. Saya kok mulai tidak nyaman lagi Pak, pengen cari-cari yang lain. Karena rasa bukan kita yang kontrol. Jadi nyaman, seneng, dan macam-macam itu. Kontrolnya tidak ada di kita. Sifatnya memang pengalaman keagamaan itu sifatnya pasif. Kita hanya bisa mengusahakan. Tidak bisa terus-terusan karena dia transien dan kita hanya bisa mengusahakan, tidak bisa ngontrol kapan dia datang, kapan dia pergi. Kemudian yang selanjutnya noetik. Noetik itu seseorang setelah mengalami pengalaman keagamaan itu dia merasa, kalau bahasa yang biasa dipakai teman-teman, tercerahkan. Dia merasa mendapat sesuatu yang berharga. Dia merasa dapat anugerah, kalau bahasamu mungkin dapat hidayah. Itu noetik. Jadi ada 4 cirinya pengalaman keagamaan. Yang pertama, ineffable, tidak terkatakan. Yang kedua, transient, sementara. Yang ketiga, pasif, bukan kita yang kontrol. Rasa itu datang sendiri dan pergi sendiri. Kemudian noetik, kita merasa tercerahkan, kita merasa dapat hidayah, dapat anugerah. Nah, itu yang kita dapat dari religious experience, pengalaman keagamaan. Jadi saat kita beragama dengan serius, tidak cuma menjalani, tapi juga menghayati. Menghayati itu berarti memasukkan ke dalam. Jadi biasanya kan orang itu meyakini, kemudian menjalani. Jangan lupa setelah menjalani, naik 1 level lagi menghayati. Biasanya naik lagi 1 level memaknai. Nah, level pengalaman ini ada di aspek menghayati. Kita masukkan ke dalam. Beragama, beribadah tidak sekedar formalitas, ritual, tapi juga ada penghayatan dan pemaknaan. Dari situlah nanti pengalaman keagamaan ini akan berbuah positif. Cirinya pengalaman keagamaan tadi ineffable, transient, pasif, dan noetik. Terus, nah, kalau ini ciri emosinya. Kalau tadi kan ciri pengalamannya. Lah, kalau itu rasa, Pak, dalam pengalaman keagamaan, isinya apa? Yang dirasakan secara umum ada 3. Yang pertama, religious fear.
Yang kedua, religious awe. Religious awe. Nanti kalau dipanjangin dalam bahasa Inggris biasanya jadi awesome. Yang ketiga, religious joy. Fear itu rasa takut. Awe itu rasa takjub. Joy ini rasa gembira, rasa senang. 3 emosi keagamaan ini kita alami saat beragama. Religious fear itu rasa takut. Takut salah, takut keliru, takut Allah murka. Karena sadar akan kelemahan diri. Kemudian ada juga takjub. Alangkah maha besarnya Allah. Alangkah maha kuasanya Allah. Alangkah maha telitinya Allah. Itu takjub. Mungkin kalau dalam bahasa kita ya kalimatnya adalah Allahu Akbar. Kalau religious fear itu kalau dikalimatkan mungkin ya kalimatnya Astaghfirullahaladzim. Kesadaran bahwa aku itu banyak keliru, banyak salah. Maka di hadapan Tuhan aku itu malu dan takut. Kalau religious awe itu orang merasa takjub, merasa kecil di hadapan Allah. Seperti tiap kali kita sholat kan kalimat yang kita ucapkan itu Allahu Akbar. Dan yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kegembiraan, keceriaan, kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Makanya di banyak hadis itu ada kalimat merasakan nikmatnya iman. Itu religious joy. Beriman itu nikmat. Kalau kita belum nyampe ke religious joy, belum nyampe merasakan nikmatnya iman, ya berarti iman kita mungkin masih perlu disempurnakan lagi. Karena iman itu nikmat, bukan beban. Itu religious joy. Jadi beragama itu emosinya bisa gonta-ganti. Fear, awe, joy. Takut, takjub, senang. Bisa gabungan, bisa satu-satu. Kadang takutnya dominan, kadang takjubnya dominan, kadang senengnya dominan. Tapi ini dialektik. Macam-macam emosi keagamaan. Jadi ya teman-teman bisa menggunakan ini untuk melihat, oh orang ini keberagamaannya dominan yang takutnya. Sehingga sering-sering isi hidupnya adalah kekhawatiran, hati-hati, tidak ingin sembrono. Isi nasihatnya juga begitu. Ini jangan, itu jangan. Yang sana jangan, dan seterusnya. Itu karena dia khawatir keliru, khawatir dimurkai oleh Allah. Ada orang yang paradigma keberagamaannya ketakjuban. Jadi orang ini dalam hidupnya selalu dia merasa sebagai makhluk yang kecil di hadapan Allah. Dia tidak berani sombong, tidak berani menyalah-nyalahkan orang lain. Dia tidak berani memposisikan orang lain di bawah dirinya. Dia merasa sangat kecil di hadapan Allah. Segala yang terjadi bagi dia bukan karya dia, bukan hasil usaha dia, tapi semuanya adalah kebesaran anugerah Allah. Religious awe. Selalu Allahu Akbar. Kemudian ada yang ketiga, religious joy. Religious joy itu kesenangan, kegembiraan. Orang yang tipe beragamanya ini biasanya orang yang murah senyum, orang yang tidak menakut-nakuti, hidupnya selalu gembira, dipenuhi dengan rojak, harapan kebaikan kepada Allah. Maka dia selalu gembira.
Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rohim, Allah itu akan menolong siapapun hambanya, Allah itu ingin hambanya selalu bahagia. Itu orang yang hidup dengan paradigma religious joy. Keimanan itu menyenangkan, membahagiakan. Selain itu ada pula yang keimanan itu harus hati-hati, jangan sembrono, religious fear. Ada yang religious awe. Keimanan itu adalah bukti bahwa kita ini lemah dan kecil di hadapan Tuhan. Nah, ini emosi-emosi saat kita mengalami atau menjalani agama. Terus, kita lanjutkan. Tipe-tipe pengalaman keagamaan. Kalau tadi emosinya, kalau ini bentuknya. Ada 4 tipe. Yang pertama numinus. Yang kedua prayer atau doa. Yang ketiga miracles. Yang keempat conversion. Kalau tadi emosinya, kalau ini bentuknya apa saja, bentuk tipe pengalaman keagamaan. Yang pertama tipe numinus. Tipe numinus itu rasa dalam diri kita yang merasakan hadirnya Tuhan atau adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Kalau di situ dicontohkan, misalnya kalau kita sedang menatap langit atau ada di dalam tempat ibadah dalam masjid. Coba teman-teman bedakan rasanya ya. Dari luar masjid, kemudian masuk ke dalam masjid. Itu kan ada perubahan rasa di situ. Mungkin gelombang otak kita juga agak turun sedikit begitu kita masuk ke masjid. Ada rasa kita sedang masuk ke wilayah keagungan. Kita sedang masuk ke sesuatu yang besar yang kita tidak ada apa-apanya. Nah, itu namanya pengalaman numinus. Di situ juga ada ilustrasi, misalnya juga seandainya nggak di tempat ibadah, coba keluar, lihatlah langit yang luas. Lihatlah mendung yang jejer-jejer, lihatlah bintang kalau malam, bulan. Itu kan rasanya betapa kecilnya kita. Ini betapa maha kuasanya Allah. Ini pengalaman numinus namanya. Jadi kalau teman-teman membaca kitabnya Imam Ghazali itu, yang tentang hikmah penciptaan alam, kapan-kapan kita bahas ini ya. Jadi di antara hikmahnya langit itu adalah kalau kita melihat kepada langit, ada rasa kecil, kita berada di bawah keagungan yang besar. Nah, ini pengalaman numinus. Merasakan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Melalui alam, melalui hal-hal sekeliling kita. Nah, ini pengalaman numinus. Kemudian yang kedua, prayer. Prayer ini ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita menyapa Tuhan, ketika kita merasakan kuasa Tuhan saat kita berhubungan. Prayer itu makna letterleknya doa. Jadi saat kita berdoa, saat kita sholat itu kan makna harafiahnya doa. Jadi ini kita yang menyapa Tuhan. Kita sedang menghubungi Tuhan. Kita sedang membangun relasi dengan Tuhan. Nah, ini juga sejenis pengalaman keagamaan. Waktu teman-teman berdoa, apa yang dirasakan? Ini doa yang serius ya, karena banyak di antara kita yang doanya ya doa formalitas. Kalau doa formalitas itu doa yang mudahnya adalah doa yang Allah tidak hadir di situ. Bahkan kalian minta pada Allah, tapi isi kepalamu sama sekali bukan Allah.
Mungkin membayangkan hasilnya, membayangkan suksesnya, Allahnya sendiri dilupakan. Kalau ini ya pengalaman keagamaannya tidak tuntas dalam prayer. Dalam prayer itu fokuslah pada kita ini sedang berhubungan, sedang membangun relasi dengan Allah. Kalau kita sedang sholat, bayangkan bahwa kita ini sedang ngadep padanya, yang maha kuasa, maha segalanya, menguasai hidup kita dari A sampai Z-nya. Nah, doa yang serius semacam ini akan menghasilkan pengalaman keagamaan yang luar biasa. Doa inilah nanti yang efeknya besar untuk kehidupan kita. Doa ini nanti mungkin isinya doa tidak terkabul atau dikabulkan oleh Allah sesuai yang lebih baik menurut Allah. Tapi sebelum itu, efeknya dalam diri kita penting doa itu. Yaitu kesadaran kita akan Allah, kesadaran kita akan keterkaitan kita dengan Allah. Itu prayer namanya. Kemudian yang ketiga, miracles. Miracles ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak seperti biasanya, yang membuat kita semakin yakin pada kuasanya Allah. Nah, ini miracles, mukjizat. Kita mungkin sudah putus asa, wah tidak mungkin kalau lihat situasi hari ini, corona ini bisa 1-2 bulan lagi. Ternyata mungkin entah ada peristiwa apa, bulan depan corona selesai. Ini kan miracle. Kejadian semacam ini, orang yang mengalami hal semacam ini biasanya tambah beriman kepada Allah. Jadi tambah yakin akan kuasanya Allah. Nah, ini miracle. Maka boleh jadi tips ini teman-teman, bacalah hidupmu sebagai kemukjizatan-kemukjizatan. Ini akan semakin menambah keimanan kita pada Allah. Peristiwa-peristiwa biasa dalam hidupmu, bacalah sebagai peristiwa yang luar biasa. Karena hakikatnya apapun capaian kita itu kan kalau tidak ada intervensinya Allah juga tidak akan hasil. Pahami setiap peristiwa sebagai mukjizat darinya. Alhamdulillah Pak, malam hari ini saya sempat ikut ngaji. Biasanya saya lupa. Biasanya saya telat lupa, tapi malam hari ini bisa sejak awal. Wah, ini kalau tidak ada anugerah dari Allah yang mengingatkan saya, pastinya tidak. Itu padahal ya cuma biasa ngaji sejak awal, itu kan biasa. Temanmu yang lain juga banyak begitu. Tapi ketika kamu baca sebagai pertolongan dari Allah, peristiwa yang biasa ini jadi luar biasa. Membuatmu semakin dekat dengan Allah. Bagi yang lain biasa, karena dimaknai biasa, tidak nambah apa-apa. Tapi bagimu yang memaknai luar biasa, peristiwa ini membawa hikmah, kamu semakin dekat dengan Allah. Sekedar makan malam, nongkrong neng angkringan misalnya. Wong ya paling habisnya cuma 5.000. Itu kalau nongkrongnya tidak lama-lama, kamu cepet-cepet dulu. Karena nongkrongnya lama-lama, oke. Kamu nongkrong di situ ngambil nasi cuma sebungkus, 2 bungkus. Kamu terus, alhamdulillah ya, 2 bungkus kecil aja perutku sudah kenyang seperti ini. Allah luar biasa dengan kuasanya. Wow, itu padahal ya cuma angkringan karena uangnya terbatas, kamu makan cuma 2 bungkus. Tapi begitu kamu maknai ini anugerah dari Allah. Pertolongan ma'unah dari Allah. Oh, dia peristiwa makan yang sangat biasa itu bisa jadi semakin mendekatkanmu dengan Allah. Kalau dalam bahasa kita nganggapnya dia bernilai ibadah. Bisa jadi jalannya pahala, jalan kita semakin dekat dengan Allah. Jadi boleh, ini bagian dari pengalaman keagamaan. Sebenarnya pengalaman biasa. Tapi kita maknai dia sebagai anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Kuasa Tuhan ya. Di era COVID seperti ini, manusia masih tetap bisa berhubungan. Allah masih menitipkan hikmahnya dalam diri banyak orang sehingga kesulitan-kesulitan semuanya bisa teratasi. Itu
Jadinya terus semakin mendekatkan kita dengan Allah. Kalau prayer tadi kita yang mendekat, kalau miracle itu Allah yang melakukan sesuatu yang luar biasa. Oke, jadi numinous, prayer, miracles. Yang keempat, conversion. Conversion ini perubahan. Kadang disebut turning point, perubahan hidup. Ini bagi teman-teman yang suka kajian-kajian isu-isu, kajian Islam terbaru. Kemarin kan banyak dibahas tentang hijrah. Hijrah dalam konteks kajian kita malam hari ini ya konversi itu. Jadi coba kita lihat selanjutnya, saya jelaskan beberapa tentang konversi. Jadi konversi adalah satu pengalaman keagamaan di mana seseorang mengalami dramatic spiritual turn. Jadi ada pembalikan, ada spiritual turn, pembalikan spiritual yang dramatis. Ya bentuknya macam-macam. Misalnya dari tidak beragama jadi beragama. Orang tidak percaya Tuhan terus mengalami ujian hidup yang luar biasa sampai dia pontang-panting kemudian sadar, wah, ternyata aku itu lemah. Terus masuk agama. Itu bisa dari tidak beragama ke beragama. Atau ada kalanya juga dari satu agama ke agama yang lain. Ini kisah mu'alaf atau kisah murtad. Itu jenis konversi juga. Mu'alaf itu berarti dari luar Islam ke Islam, atau murtad dari Islam keluar Islam. Nah, itu jenis konversi juga. Dramatic spiritual turn. Biasanya ada momen-momen peristiwa-peristiwa pendahuluan yang membuat dia kemudian balik. Dari beragama tidak serius menjadi beragama sangat serius. Itu juga sejenis konversi. Kemarin cuek sama agama. Iya kalau ditanya agama sih, ya saya Islam Pak, saya. Tapi mungkin asal-asalan saja, tidak terlalu peduli sama agamanya. Tapi mengalami peristiwa tertentu, momen tertentu, mungkin kesulitan tertentu, terus dia balik. Dari semula cuek, sekarang saya harus serius beragama ini. Saya harus, mungkin Allah mengingatkanku selama ini aku tidak serius menjalani agama dan seterusnya. Nah, ini juga jenis konversi. Ya contohnya fenomena hijrah yang kemarin rame. Kemudian kalau dalam sufi taubat, taubat yang nasuha, taubat yang serius, bukan taubat yang hanya retorika, itu juga jenis konversi. Jadi hubungannya dengan perubahan gaya hidup yang drastis. Dramatic spiritual turn. Nah, modelnya biasanya 3. Kalau di William James itu, konversi itu anugerah Tuhan. Ada kalanya setelah orang lama hidup dalam kegelapan, lama hidup dalam kekacauan, lama hidup dalam jauh dari Tuhan, jauh dari agama, tiba-tiba mendapat pencerahan. Kalau cerita misalnya dulu kita pernah mengkaji Sunan Kalijogo, waktu mudanya pernah jadi berandal, namanya Berandal Lokojoyo. Nah, nanti antara lain pertemuan beliau dengan Kanjeng Sunan Bonang membuat dia mengalami dramatic spiritual turn. Sebenarnya sebelumnya dia juga mengalami peristiwa pahit, kegelisahan, kegalauan hidup. Wong beliau anaknya bupati. Cuma digambarkan punya kegelisahan hidup sendiri sehingga ekspresinya adalah kenakalan-kenakalan. Sampai kemudian diusir dari istana, kemudian di luar jadi berandal, kemudian mengalami dramatic spiritual turn, pertobatan. Nah, ini gaya pertama. Setelah lama hidup galau, hidup gelisah, berakhir dengan pencerahan. Jadi ini jenis konversi. Ada juga gaya kedua.
pencapaian setelah lama mencari. Kalau ini memang, kalau yang pertama tadi kan tidak ngiro, tiba-tiba menemukan peristiwa, terus jadinya mengalami konversi. Ada yang memang sejak awal mencari. Sudah lama Pak, saya tidak seret dengan gaya hidup saya, tidak seret dengan ajaran yang sekarang saya jalani. Kemudian dia baca-baca, dia mencari guru ke sana kemari, dia pokoknya menuntut ilmu. Ini pencarian spiritual. Sampai di titik tertentu ketemu yang dia inginkan. Nah, itu pencapaian setelah pencarian spiritual yang panjang. Ya kalau mau ilustrasi, misalnya kisahnya Imam Ghazali waktu beliau mengalami kegelisahan-kegelisahan intelektual. Bisa dibaca di Al-Munqidh Minad Dhalal. Bagaimana beliau menjelajahi semua ilmu. Ilmu-ilmu yang kelihatan empiris sampai ilmu-ilmu yang rasional. Dan nanti berakhir di ilmu tasawuf, kesufian. Yang di situ beliau merasa menemukan kebenaran yang sejati. Ini gaya konversi kedua. Proses konversi yang kedua. Proses yang ketiga, kalau ini sama sekali baru. Jadi pengalaman yang tidak dirasakan sebelumnya. Kan kadang-kadang ada itu kan orang tidur tiba-tiba mimpi ketemu siapa. Orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu, wali siapa. Begitu bangun dia berubah sudah hidupnya. Cara pandangnya terhadap dunia juga berubah. Nah, ini pengalaman yang tidak dirasakan sebelumnya, sekarang dirasakan. Jadi membuat dia mengubah cara hidupnya. Nah, itu konversi namanya. Jadi kalau ada yang ingin meneliti, kok sekarang banyak ya Pak fenomena hijrah, teman-teman yang hijrah, dalam tanda petik dengan definisi hari ini. Mengubah gaya hidupnya secara drastis. Nah, itu kerangka-kerangka berpikir dari William James ini mungkin bisa dipertimbangkan. Apa sih yang dirasakan oleh seorang yang akan konversi itu? Kalau menurut William James, paling tidak ada 5 hal dalam pengalaman seseorang sebelum konversi. Yaitu yang pertama apa? A loss of worry. Hilangnya rasa takut, rasa gelisah, rasa bingung, rasa penasaran, itu hilang. Ini membuat orang konflik. Saya kemarin gelisah sekali, hidupku tidak tenang. Setelah membaca ini, setelah mendengarkan petunjuk ini, setelah kemudian hidupku berubah, terjadi perubahan, itu berarti mengalami a loss of worry. Ketakutannya hilang. Jadi begitu saya konversi sekarang, semua ketakutan lenyap. Nah, itu yang dialami. Jadi bagi yang membaca fenomena hijrah, boleh nanti wawancara-wawancara tentang pada teman-teman yang kita anggap sudah hijrah, pasti ada unsur loss of worry. Dia sekarang tenang. Dia sekarang merasa lebih nyaman hidupnya. Kemudian yang kedua, perceiving truth not known before. Jadi mendapatkan kebenaran yang semula tidak tahu. Jadi, oh ternyata ini yang benar. Itu biasanya membuat orang konversi. Oh ternyata ini lebih baik. Saya tidak tahu sebelumnya. Nah, ini membuat orang kemudian konversi. Perceiving truth not known before. Paham sekarang saya. Kemarin saya tidak paham-paham. Sekarang saya paham. Nah, ini membuat lahirnya konversi. Ya entah yang dia pahami apa, yang dia posisikan sebagai kebenaran apa. Jadi yang kedua cirinya itu. Yang ketiga, pengalaman konversi itu isinya adalah the world appears to go through a change. Maksudnya apa? Orang yang menjalani konversi itu biasanya sekarang melihat dunia beda dengan kemarin.
Jadi mungkin kemarin dunia itu isinya surem, isinya bikin susah saja, isinya bikin ruwet saja. Sekarang melihat dunia secara lebih cerah. Tidak seperti kemarin. Kalau kemarin tidak berani hidup, sekarang sudah mulai berani hidup dengan baik. The world appears to go through change. Mungkin kemarin dunia dianggap sumbernya kejahatan, sekarang dunia dipandang sebagai kendaraan menuju kebaikan. Ini orang, karena apa? Sudut pandangnya berubah. Kenapa sudut pandangnya berubah? Karena dia dapat pengetahuan baru yang semula tidak diketahui. Nah, yang keempat, ecstasy of happiness. Ecstasy of happiness itu seneng, gembiranya luar biasa, bahagianya luar biasa. Mungkin di antara yang mengikuti ngaji pernah punya pengalaman konversi, entah bentuk apa, itu kan begitu ngalami rasanya gembiranya, senengnya luar biasa. Itu namanya ecstasy of happiness. Ini dijelaskan susah ini. Ini masuk kategori yang ngalami, yang ngerti di mana bahagianya, di mana gembiranya. Ini yang membuat orang-orang yang menjalani konversi ini biasanya lebih semangat beragamanya. Lebih ingin serius. Tinggal diisi dengan wawasan-wawasan keagamaan yang tepat saja. Karena kalau isinya keliru ya nanti buahnya bisa berbeda. Jangan sampai kegembiraan nanti membuahkan bencana. Karena ini semangatnya sudah ada, gairahnya sedang meluap-luap. Ecstasy of happiness. Dan yang terakhir, pengalaman konversi itu buahnya adalah saintliness. Saintliness itu ke orang sucian. Apa maksudnya? Jadi biasanya orang yang konversi itu merasa dan menjalani hidup sesuai dengan kategori-kategori kesucian yang dia yakini. Jadi menetapi kesucian hidup seperti orang-orang suci. Jadi biasanya orang yang konversi itu, maka teman-teman jangan heran, biasanya terus kemudian selama ini kalau ngomong tidak karu-karuan, sekarang dia mulai ngatur omongannya sesuai dengan keyakinannya yang baru. Selama ini mungkin hidupnya kacau, selama ini tidak pernah pakai baju, kalau keluar-keluar sesukanya saja, sekarang kostumnya ganti, lebih religius. Itu namanya saintliness. Jadi buah dari pengalaman konversi tadi. Maka jangan heran kalau punya sahabat, punya teman mengalami konversi ini. Ciri-ciri 5 ini insya Allah ada dalam dirinya. Tinggal kita meresponnya seperti apa. Paling tidak mereka ini sudah unggul dalam hal semangat beragama atau keseriusan beragama. Orang yang tidak serius beragama ya tidak akan menemukan turning point. Awalnya tetap harus serius. Nah, ini fenomena konversi menurut William James dalam Varieties of Religious Experience. Salah satu dari 4 jenis pengalaman beragama. Lalu kalau gitu semua orang harus konversi. Yang sudah mantep biasanya ya tidak merasa butuh konversi. Dia lebih asik di ranah numinus, di ranah prayer, ranah miracle, biasanya begitu. Tapi konversi juga salah satu jenis pengalaman keagamaan. Terus, cara memahami pengalaman keagamaan. Ada 2 caranya. Yang pertama experiential dan yang kedua proposisional. Jadi experiential itu pengalaman dipahami sebagai pengalaman biasa. Lebih dilihat aspek pengalaman rasanya. Aku mengalami ini, aku mengalami itu, aku ketemu ini, aku ketemu itu. Itu jelaskan experientialnya saja. Yang dialami apa?
hatiku tenang, dan seterusnya. Itu eksperiensial. Aku kok gelisah, itu eksperiensial. Yang lawannya eksperiensial itu proposisional. Kalau proposisional itu biasanya dicocokkan, ditafsirkan, disesuaikan dengan ajaran agama tertentu. Ya biasanya yang dia yakini. Hatiku tenang sekali. Ini adalah anugerahnya Allah karena itu berarti dipahami sesuai dengan keimanannya. Kalau tadi yang eksperiensial dijelaskan saja apa adanya yang dia rasakan. Tapi kalau yang proporsional dijelaskan dengan kerangka imannya, kerangka agamanya. Saya pernah baca cerita buku tentang mati suri. Jadi ada seorang profesor di barat yang meneliti pengalaman-pengalaman mati suri banyak orang. Nah, pengalaman mati suri itu kan eksperiensial yang dialami. Tapi kemudian begitu orangnya sadar, yang dilakukan biasanya proposisional. Proposisional itu dia nafsir sesuai keimanannya. Jauh ilustrasi mudahnya begini. Orang mati suri itu kebanyakan cerita bahwa dia melihat cahaya yang menuntun dia. Nah ini cahaya ini ya kalau mau diceritakan secara eksperiensial biasa, ya tinggal cerita bahwa saya dituntun oleh cahaya. Tapi dalam perspektif proposisional biasanya dimaknai sesuai agamanya. Yang Islam misalnya, oh saya ini begitu saya merasa keluar dari jasad, tiba-tiba ada malaikat datang. Jadi saya dituntun oleh malaikat. Nanti mungkin yang lain menafsirkannya, oh enggak, saya dituntun oleh Yesus. Saya dituntun oleh sesuai keimanannya masing-masing. Ini namanya proposisional. Jadi pemahaman, pengalaman keagamaan itu ada kalanya eksperiensial, ada kalanya proposisional. Ini mungkin penting bagi teman-teman kalau diceritai temanmu pengalaman keagamaannya. Mungkin tiba-tiba temanmu cerita, tadi malam aku mimpi ketemu malaikat, tadi malam aku mimpi jalan-jalan di surga atau apalah. Jadi kalau dia cerita dengan proposisional, biasanya dia menyesuaikan dengan keimanannya. Tapi kalau eksperiensial, dia hanya cerita sesuai yang dia rasakan saja. Saya lihat orang pakai jubah putih, kemudian jenggotnya panjang, dan seterusnya, itu eksperiensial. Tapi kalau proposisional, itu sudah ditafsir sesuai keimanan masing-masing. Ya orang memahaminya biasanya ya sesuai keimanannya, meskipun ada juga level hanya cerita pengalamannya saja. Biasanya hanya cerita pengalaman ini bagi orang-orang yang tidak terlalu dalam proposisional. Mungkin tidak ngerti, misalnya tadi yang mati suri, tidak ngerti tentang malaikat lah, tidak ngerti tentang yang gitu-gitulah. Pokoknya ngertinya ada cahaya saja, terus dia cerita cahaya. Baru nanti kalau sudah diberitahu, baru dia nafsir versi keimanannya. Oke, jadi itu pengalaman keagamaan. Jadi kalau ada cerita tentang pengalaman keagamaan, perhatikan yang dijelaskan itu di level eksperiensial saja ataukah sudah proposisional. Oke, terus. Nah, kalau ini prosesnya. Jadi pengalaman keagamaan itu biasanya ada pada beberapa titik dalam kita menjalani agama. Di situ yang saya sampaikan ada 6. Ada aspek kesadaran, ada aspek persiapan, ada aspek pelaksanaan, ada aspek penghayatan, ada aspek pemahaman, ada aspek penyampaian. Ini semuanya pengalaman. Kesadaran itu juga pengalaman.
Persiapan juga pengalaman. Persiapan itu sebelum pelaksanaan. Persiapan itu berarti kalau kita mau sholat, kita harus ngerti ilmunya sholat, ngerti syarat rukunnya sholat, itu aspek persiapan. Kalau pelaksanaan dijalani, penghayatan itu dimasukkan ke dalam, saya bilang tadi, direnungi. Kemudian pemahaman. Pemahaman biasanya nyambung dengan pemaknaan. Dimaknai. Setelah itu biasanya juga disampaikan. Nah, ini ada proses pengalaman yang berbeda-beda. Orang itu begitu sadar akan keberagamaannya, itu kan level kesadaran. Biasanya terus dia siap-siap untuk beragama serius. Itu level persiapan. Mungkin dengan cara belajar, cari guru, dan lain-lain. Setelah itu dijalankan. Setelah dijalankan, dihayati, dirasakan. Setelah dirasakan, dipahami, dimaknai. Oh, menurutku begini. Dan seterusnya, itu namanya dimaknai. Yang cocok menurutku ini, yang pas menurutku ini. Saya tadi ngalami ini, berarti maksudnya ini toh. Nah, itu namanya aspek pemahaman. Baru yang keenam, penyampaian. Di 6 hal ini, syarat dan ketentuan berlaku. Kesadaran itu pengalaman batin, tapi juga berhubungan dengan banyak aspek hidup yang lain. Mungkin berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan wawasan, dan macam-macam. Persiapan, cari ilmu, yaitu kesadaran kita, kesadaran intelektual kita, level pengetahuan kita, kemudian fasilitas-fasilitas batin yang kita miliki untuk menjalani siapa apa enggak. Nah, itu melibatkan banyak hal juga. Pelaksanaan juga begitu, penghayatan juga begitu. Penghayatan itu bagaimana kita menghayati, merasakan. Itu kan tergantung emosi kita. Kalau sedang ndak mood, kalau sedang stres, atau kalau sedang kesusu, terburu-buru, banyak ambisi macam-macam, penghayatan juga ndak maksimal. Pemahaman juga begitu. Pemahaman tergantung kacamata yang dipakai apa. Seperti yang proposisional tadi, ini dilihat dengan keimanan yang mana ini. Atau kalau dalam satu agama pakai mazhab apa, pakai aliran apa, itu pemahaman. Baru penyampaian. Penyampaian lebih eksternal lagi yang terlibat. Sejauh mana bisa dipahami masyarakat, logika apa yang dipakai, bahasa apa yang digunakan, dan seterusnya. Jadi pengalaman keagamaan kita ada di level kesadaran, ada di level persiapan, ada di level pelaksanaan, di level penghayatan, di level pemahaman, dan juga di level penyampaian. Terus efek dan hasilnya sekarang. Yang kita rasakan tadi dari agama, yang sudah kita alami dari perjalanan kita beragama, secara konkret, efeknya dalam diri kita antara lain ini. Yang pertama apa? Pengalaman keagamaan itu sering melahirkan makna hidup. Membuat orang sadar bahwa hidup ini begini. Hidup ini begitu. Setelah aku mematuhi perintah Tuhan untuk menolong fakir miskin, sekarang aku paham bahwa hidup ini hakikatnya saling menolong. Setelah mungkin engkau meniti jalan ilmu, istiqomah belajar, istiqomah ngaji, sekarang engkau sadar bahwa kuncinya hidup ini di ilmu. Nah, ini dapat makna-makna baru dari pengalaman keagamaan. Setelah aku rajin puasa, sekarang aku sadar bahwa manusia itu semakin kuat menahan diri, semakin mampu berpuasa, semakin dia tenang menghadapi dinamika hidup yang tidak jelas. Nah, ini dapat makna-makna. Kemudian ada juga yang mendapatkan ketenangan, kedamaian. Ini biasanya karena terpenuhi.
yang dia inginkan, yang dia cita-citakan. Setelah menjalani agama, lega saya sekarang. Hidupku nyaman, dekat dengan Allah itu damai. Tenang, merasakan bahwa Allah itu membantu kita. Allah selalu dekat dengan kita. Semua yang terjadi adalah ketetapan Allah, membuatku lebih tenang, lebih damai. Nah, ini buahnya pengalaman agama. Ada juga yang lebih aktif buahnya, yaitu apa? Rasa berdaya, atau di situ saya pakai kalimat keampuhan diri. Jadi rasa bahwa semakin semangat aku sekarang menjalani hidup, semakin kuat aku menanggung derita setelah menjalankan tuntunan agama. Semakin tidak penting menurutku dunia ini. Ini kan membuat orang tambah tangguh. Nah, ini efek pengalaman agama. Kemudian ada kalanya juga pengalaman agama itu jadi katarsis. Katarsis itu apa? Kadang disebut juga eskapisme, pelarian. Jadi jalan keluar. Kalau sumpek, kalau hidupmu sudah buntu semua, larilah ke Allah. Jalan keluar satu-satunya adalah dekat dengan Allah, alam. Jadi pengalaman agama jadi jalan keluar, jalan pembersihan diri, jalan pembebasan dari segala keterkungkungan, dari segala masalah. Itu aspek katarsis. Dan ada juga yang efek formal, yaitu pemenuhan idealisme. Setiap orang kan punya ideal-ideal. Bagi yang beragama, pasti dia punya ideal-ideal beragama. Maka menjalani agama dan mengalami agama, itu ada unsur pemenuhan ideal ini. Menurutku orang beragama yang baik itu A, B, C, D, E. Nah, ketika dia menjalaninya dan mengalaminya, maka ada kelegaan luar biasa, dia sudah bisa memenuhi idealismenya. Ini nanti juga akan jadi sumber ketenangan, kedamaian. Hasil dari pengalaman beragama. Jadi ternyata setelah mengalami agama, ada beberapa efek. Kalau ini saya menyebutnya efek pragmatisnya, efek untuk hidup di dunianya. Ada makna hidup, ada ketenangan atau kedamaian hidup, ada keberdayaan diri atau keampuhan diri, bisa menjadi katarsis, bisa merupakan pemenuhan idealisme. Jadi bagi yang hidupnya kehilangan identitas, bingung saya ini apa dan siapa, agama punya jawabannya. Maka pengalaman agama memberi makna. Bagi yang hidupnya chaos, kacau, tidak karu-karuan, agama menawarkan ketenangan, kedamaian. Bagi yang merasa lemah, merasa terbatas, merasa serba kurang, agama menawarkan keberdayaan diri melalui kedekatan kita dengan Allah. Bagi yang sumpek, merasa terkungkung, terikat oleh banyak hal yang tidak penting, agama menawarkan katarsis, jalan keluar. Bagi orang-orang pinter yang punya idealisme beragama, menjalani agama adalah pemenuhan idealismenya. Jadi ini efek dan hasilnya dari proses sejak kesadaran, persiapan, pelaksanaan, penghayatan, pemahaman, dan penyampaian. Oke, terus. Cuma, ini slide selanjutnya. Untuk menguji otentik tidaknya pengalaman keagamaan, serius tidaknya pengalaman keagamaan, apakah itu hanya pengalaman sambil lalu atau pengalaman agama yang sejati, ada beberapa parameter.
ujiannya pengalaman keagamaan itu ada 3. Yang pertama adalah immediate luminousness, pencerahan yang langsung. Jadi yang pertama ini yang dibahas adalah apakah pengalaman itu mencerahkan kita. Jadi ketika kita menjalani agama, ketika kita mengalami agama, tanyakan apakah pengalaman itu mencerahkan kita. Mencerahkan itu kalau dalam sains namanya momen eureka. Momen eureka itu ya momen ketika ini ternyata yang benar. Ada momen ahnya. Ini ternyata yang baik. Itu namanya immediate luminousness. Ada pencerahan, ada iluminasi. Jadi pengalaman keagamaan yang otentik biasanya punya ciri mencerahkan. Membuat kita tersadar. Selama ini saya keliru ternyata. Selama ini saya salah jalan ternyata. Selama ini saya melakukan yang tidak penting ternyata. Itu berarti ada pencerahannya. Begitu kita mengalami agama, rasa ini muncul. Berarti kita sudah ada di jalur yang benar. Yang kedua diuji dengan philosophical reasonableness. Jadi kemasuk akalan filosofis. Maksudnya apa? Yaitu apakah pengalaman tersebut dapat dipahami? Ini juga perlu ditanyakan. Karena kalau tidak dapat dipahami, ya tidak mungkin kita pencerahan tadi. Tidak bisa dijelaskan secara rasional. Berarti nanti tidak bisa operatif dalam hidup kita. Harus dia bisa dipahami. Oh iya, saya mengalami damai waktu saya sholat malam itu. Kenapa damai? Karena saat sholat malam, saya merasa dekat sekali dengan Allah. Rasanya semua urusan dunia itu sudah tidak penting lagi. Berarti pengalamannya bisa dipahami. Namanya philosophical reasonableness. Ini nanti jadi jembatan apakah pengalaman itu bisa diterjemahkan untuk memperbaiki hidup kita atau tidak. Karena banyak pengalaman yang enak sih, nikmat sih, asyik sih, tapi karena tidak bisa dipahami terus tidak membuat hidup kita lebih baik. Nah, ini parameter yang ketiga, moral helpfulness. Pertanyaannya, apakah pengalaman itu membuat hidup kita lebih baik? Nah, 3 pertanyaan ini silahkan teman-teman tanyakan pada diri sendiri. Yang sedang menjalani, mengalami agama, apakah keberagamaan yang kita jalankan itu mencerahkan? Apakah dapat dipahami? Apakah membuat hidup lebih baik? Kalau ternyata jawabannya negatif semua, ya berarti kita harus merevisi lagi keberagamaan kita. Pasti ada yang keliru, ada yang salah. Jadi, eman-eman kalau keliru, karena tadi efeknya bagus. Pengalaman beragama itu menyediakan makna hidup, membuahkan ketenangan, menghasilkan keberdayaan diri, bisa sebagai jalan keluar dan idealisme. Oke, terus. Nah, sekarang macam-macam jalan beragama. Kalau ini sudah ngomong tipe-tipenya. Ini materi ini saya ambil dari bukunya Dale Kenyon yang judulnya 6 Ways of Being Religious. 6 cara beragama.
Kalau tadi yang saya bahas di depan itu kan kategori-kategori, tipe-tipe, ciri-ciri. Sekarang jalannya. Orang beragama itu modelnya macam-macam. Dan memang tidak seragam. Kalau teman-teman memimpikan model keberagamaan semua orang seragam, itu mungkin teman-teman akan putus asa sendiri. Karena memang gaya orang, pribadi orang, tipe orang itu macam-macam. Dalam bukunya Dale Kenyon itu ada 6 cara beragama. Ada cara moral, ada cara ritual, ada cara intelektual, ada cara mistikal, ada cara samanik, ada cara devosional. Nah, ini ada 6 cara beragama. Kelihatannya malam hari ini kita belajar beneran ini ya. Sejak tadi ngomongnya teori-teori terus wis ndak apa-apa. Ben wawasannya tambah. Semakin luas wawasan, semakin dunia ini bisa kita pahami, semakin hidup ini tidak terasa sempit. Boleh sambil minum dulu, silahkan. Ambil nafas dulu, biar tidak kelagapan kokean teori. Oke, saya lanjutkan. Jadi 6 cara beragama. Ada orang yang cara beragamanya model moral. Orang cara beragama model moral ini merasa bahwa dunia ini rusaknya adalah karena manusia yang tidak bermoral. Maka Allah menurunkan agama sebagai pedoman moral bagi manusia hidup di muka bumi. Fokusnya biasanya pada akhlak, pada moral, berbuat baik pada sesama. Jadi kalau ada orang beragama fokus pada moral, ingin pada perbaikan akhlak, menggelisahkan dunia yang semakin rusak karena manusia yang tidak bermoral, dan agama dianggap solusi di sini, ini cara beragama gaya pertama. Belakangan kan mulai banyak orang yang sadar akhlak itu penting, moral itu penting, sehingga wacana agama, membahas agama itu yang terbayang adalah agama akan memperbaiki manusia lewat jalan moral. Ini gaya beragama yang pertama. Ini bukan ranking ya. Yang pertama bukan berarti terus ranking 1 yang lain jelek, enggak. Ini macam-macam. Nah, yang kedua ada gaya ritual. Kalau yang pertama tadi mungkin jargonnya kan sering kita dengar akhlak di atas ilmu, akhlak di atas apa, dan seterusnya. Itu fokusnya pada moral. Kalau yang ritual, ini fokus pada ritus, ya peribadatan. Jadi asumsinya dunia ini akan baik saja, akan tertib saja selama orang masih mau beribadah. Selama masjid masih rame, selama orang masih mau ngaji dan macam-macam, dunia ini akan beres. Nah, ini cara beragama kedua, fokusnya pada ritual, ibadah. Sudah sholat apa belum? Kamu puasa apa enggak? Hartamu sudah kamu zakati apa belum? Pokoknya fokusnya ke situ terus. Nah, ini namanya cara beragama yang fokus pada ritualnya. Terus yang ketiga, ada cara beragama intelektual. Nah, ini lebih melihat pada kurangnya pengetahuan manusia tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam. Maka orang yang gaya ketiga ini biasanya sibuk untuk nambah wawasan, sibuk untuk mencari ilmu, sibuk untuk mencari pemahaman lebih jauh, dan seterusnya. Nah, ini gaya intelektual.
kita semacam ini kan belajar, kita setiap minggu ngaji, tiap hari nambah wawasan, nambah ilmu. Kalau keberagamaan kita warnanya dominan ini, berarti kita cara beragamanya adalah cara beragama intelektual. Ada yang keempat, cara beragama mistikal. Cara beragama mistikal itu biasanya melihat bahwa dunia ini, yang materi-materi ini sifatnya negatif. Manusia harus mampu membebaskan diri dari godaan dunia dan masuk ke wilayah ketuhanan. Nah, ini gaya mistik. Jadi menyingkir dari dunia, menyisihkan dunia, menaklukkan godaan dunia, kemudian bergerak ke ranah ketuhanan. Ini gaya mistik, biasanya ya dengan laku-laku mistik tertentu. Mungkin ada model semedi, ada model uzlah, ada model puasa, ada pokoknya yang materi-materi dilemahkan, disingkirkan. Ini yang gaya mistik. Ada yang kelima, gaya samanik. Gaya samanik ini gaya saman. Saman itu kalau zaman dulu itu ya kayak tokoh agama tempat orang bertanya segalanya. Puncaknya tokoh agama. Kalau zaman dulu di agama primitif itu namanya saman. Nah, ini fokusnya orang saman beragama gaya samanik ini adalah beragama yang mengandalkan tokoh-tokoh. Jadi kita ini hidup punya banyak kebutuhan. Yang bisa memenuhi kebutuhan itu Tuhan, tapi sayangnya kita ini orang biasa. Tidak bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Hanya mereka-mereka, para tokoh ini yang punya keistimewaan bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, mereka ini jalan kita untuk meminta pada Tuhan. Jadi beragama yang fokus mengandalkan tokoh-tokoh agama. Ini namanya beragama gaya samanik. Mereka orang-orang khawas, kita hanya orang awam. Berarti kita harus ikut apa kata mereka, mengikuti petunjuk mereka. Kalau dominan keberagamaan kita seperti ini, namanya beragama gaya samanik. Nanti ada yang keenam, devosional. Devosional ini beragama dengan gaya pasrah, persembahan. Jadi memasrahkan semuanya pada Allah. Biarlah Allah yang menentukan segalanya, kita taslim saja. Tawakal saja. Ini beragama gaya devosional. Nah, ada 6 gaya di sekeliling kita. Orang-orang ya macam-macam. Ada yang gayanya moral, ada yang gayanya ritual, ada yang gayanya intelektual, mistikal, dan macam-macam. Kadang-kadang tidak saling cocok. Tidak saling cocok dalam arti saling ngeritik. Orang yang fokusnya ritual misalnya, terus mengkritik yang intelektual. Beragama, terlalu banyak mikir, terlalu banyak dianalisis, tidak jalan-jalan. Yang penting kan perintahnya apa, ya dijalankan. Oh, itu yang ritual ngeritik intelektual. Nanti yang moral ngeritik yang ritual. Agama kok ya formalitas, fokus pada ibadah. Ibadah itu tujuannya untuk moral, biar akhlak manusia baik. Kuncinya ya di akhlak. Nah, ini kritik orang yang gaya moral pada orang yang gaya ritual. Nanti mungkin yang intelektual mengkritik mistikal. Ya mungkin saja. Misalnya yang intelektual bilang, dunia kok disingkirkan. Dunia itu justru kendaraan kita untuk sampai pada Allah. Itu saling mengkritik. Atau yang samanik, mengkritik semuanya. Allah diakui saja, kita ini orang awam saja kok ya. Tidak usah macam-macam lah. Biarlah yang pinter-pinter saja yang menunjukkan kita jalan yang benar. Kita ini ya wenangnya cuma ikut saja. Itu mungkin saman. Atau yang devosional mengkritik. Semuanya kan ketetapan Allah, takdirnya Allah. Mbok sudah kita pasrah. Kita ikuti saja skenario yang dititipkan oleh Allah. Ini cara-cara beragama ya teman-teman. Macam-macam orang yang beda-beda cara beragamanya. Kita yang harus luas wawasannya biar bisa maklum, biar bisa
saling menyikapi dengan baik perbedaan-perbedaan cara beragama ini. Jangan saling klaim, gayaku yang paling baik, gayaku yang paling benar. Ya, setiap gaya ya mestinya ada kurangnya, ada lebihnya. Intelektual saja ya adalah kurangnya, mistikal saja ada kurangnya. Devosional total juga ada beberapa kelemahannya, hanya moral saja juga ada kelemahannya, ritual saja apalagi. Jadi cuma ya memang manusia itu berusaha untuk utuh, untuk sempurna, tapi secara manusiawi kesempurnaan itu tidak mungkin tergapai. Biasanya ya setiap orang kelihatan saja cirinya. Oh, kalau orang ini gayanya moral. Kalau orang ini gayanya saman. Kalau orang ini gayanya mistikal. Ini 6 cara beragama. Ini teori ini ditulis di buku Six Ways of Being Religious. Silahkan dicari bukunya untuk belajar tentang cara kita menjalani agama. Biar ndak gegeran terus sebenarnya ternyata kuncinya bukan mana benar mana salah, ternyata kuncinya ada pada gaya kita beragama beda. Ada yang gayanya ritual, yang sini gayanya ternyata mystical, yang situ gayanya saman. Ini sebenarnya kalau kita mau saling belajar ya kita semua akan tambah kaya. Ikhtilafu ummati rahmah, kalau Kanjeng Nabi bilang begitu, itu sebenarnya maksudnya kan kalau beda-beda itu kan menunjukkan kita kaya. Ada macam-macam. Oke, kalau ada yang tanya, Pak, bisa enggak Pak? Satu orang kombinasi moral sekaligus ritual, ya bisa saja. Enggak harus satu, mungkin ada orang yang devosional tapi sekaligus juga mystical misalnya. Mungkin ada yang ya ritual, ya moral. Ritualnya mantep, moralnya diperhatikan, ya bisa kombinasi-kombinasi. Tapi biasanya selalu ada yang lebih dominan. Misalnya, saya itu intelektualnya ada Pak, mistiknya dikit-dikit. Dalam hal tertentu saya saman. Tapi secara umum, biasanya kalau dicermati, kalau modelmu sebenarnya ya kamu lebih banyak ke moral. Kamu lebih fokus ke akhlak, lebih fokus ke hubungan dengan sesama yang baik. Nah, atau kalau kamu ya semuanya ada tapi kuat di ritual. Kamu lebih perhatian pada formalitas peribadatannya dan seterusnya. Ya, monggo ini hanya tawaran kacamata untuk memahami jalan beragama. Dari sini nanti muncul pengalaman beragama yang pastinya beda-beda. Orang yang fokus ke moral, orang yang fokus ke ritual, pengalaman keagamaannya pasti juga tidak sama, macam-macam. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat juga sedikit teori yang lain tentang modenya. Kalau tadi caranya, ada mode beragama hari ini. Jadi pola-polanya. Di catatan saya ada 6. Ini mode beragama lahir dan batin. Beragama lahir dan batin itu antara religion dan spiritual. Biasanya religion itu kan untuk yang formalitas ajaran, spiritual makna batin dalamnya. Nah, hari ini ada kategori-kategori sejauh yang saya tahu. Mari kita lihat, ini juga nanti menentukan pengalaman keagamaan setiap orang. Yang pertama, ada orang yang cara dia beragama, kalau ini di barat banyak hari ini, yaitu spirituality without religion. Ini kontroversial sekali temanya, yang didiskusikan dalam tradisi filsafat barat, yaitu spirituality without religion. Spirituality without religion itu agama no, spiritualitas ya, yes. Jadi agama yang formal
Yang seperti kita kenal, Islam, Kristen, Yahudi, dan macam enggak lah. Yang formal dan dilembagakan, ketika dia diformalkan itu ya sudah intervensinya manusia. Ini ada pandangan begitu. Kalau saya spiritualitasnya saja. Jadi aspek batin kedalamannya saja. Spirituality without religion. Ya kalau dicontohkan, disambung-sambungkan, hari ini mungkin mirip. Hal ini seperti kebatinan. Ajaran kebatinan itu kan spirituality without religion. Fokus pada spiritualitasnya saja. Bagaimana menghidupkan, mengembangkan spiritualitas tanpa harus berafiliasi ke agama resmi formal tertentu. Ini gaya pertama. Kekecewaan-kekecewaan pada agama yang hari ini mungkin dianggap sumbernya masalah, sumbernya konflik, bahkan sumbernya teroris, tragedi-tragedi kemanusiaan, membuat orang terus, ndak usahlah kalau agama formal. Saya spiritualnya saja. Kalau spiritual oke, tapi kalau agama yang formal ndak. Ada orang gaya ini, hari ini, mode pertama. Mode kedua, spirituality with religion. Kalau ini imbang. Jadi spiritualitas ya, religion agama ya. Jadi ya spiritual ya agama. Saya ikut agama dan ajaran-ajarannya, saya juga belajar spiritualitas. Kalau spiritualitas sifatnya universal, kalau agama ya sifatnya formal. Nah ini gaya kedua. Ya memeluk agama tertentu, tapi juga mendalami spiritualitas secara luas. Tidak hanya di agama itu saja. Kan sekarang banyak misalnya di antara kita ya beragamanya serius juga, tapi kemudian menggali khazanah spiritualitas dari mana-mana. Tidak cuma spiritualitas agamanya. Jadi spirituality with religion. Ada gaya yang ketiga. Kalau gaya ketiga ini religion for spirituality. Religion for spirituality ini agama untuk spiritualitas. Maksudnya apa? Iya, saya setuju spiritualitas, saya juga ingin mengembangkan spiritualitas, dan jalannya adalah agamaku. Jadi, saya mengembangkan spiritualitas, misalnya kalau kita yang muslim ya dengan cara sholat, dengan cara zakat, dengan cara puasa, dengan cara haji. Jadi jalur-jalur formal ini dikejar, dilaksanakan secara mendalam sampai level spiritualitas. Jadi dengan beragama kita bisa meraih spiritualitas. Nah, ini religion for spirituality. Ada bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ini seperti dua hal yang jalan sendiri-sendiri. Agamanya sendiri, spiritualitasnya sendiri. Misalnya ada orang ya yang agama yang formal-formal. Sholat, ya puasa, tapi dilaksanakan sesuai ajaran formalnya. Nanti untuk urusan spiritualnya dia nyari sendiri yang lain. Atau mengembangkan versi-versi yang dia cocok. Ya macam-macam kan model-model spiritualitas. Nah kalau yang ketiga ini religion for spirituality. Agama untuk spiritualitas. Jadi untuk olah batin mengikuti olah lahirnya agamanya. Jadi sholat sampai level dalam, level khusyuk, sampai terbentuk jiwa yang tanha anil fasya wal mungkar. Kemudian zakat yang sampai level bersihnya jiwa. Puasa yang sampai level kemampuan menahan diri, itu religion for spirituality. Ada yang keempat, religion without spirituality. Agama tanpa spiritualitas. Kalau ini biasanya adalah orang-orang yang beragama formalitas saja. Lebih fokus pada peribadatan formal, ritual tadi.
Nilai spiritualitasnya tidak ada. Sholatnya sih rajin, tapi jahatnya tidak berhenti-berhenti. Jiwanya masih keras, masih kasar. Itu religion without spirituality. Puasa sih rajin Senin Kemis, tapi begitu masuk ke dunia politik, wah kumat sudah. Tidak peduli baik buruk. Itu religion without spirituality. Ada yang kelima, kalau ini mirip tadi, mirip gaya Samanik tadi, idol-centered. Kalau ini mode beragama yang pasrah saja pada tokoh idolanya. Idolanya bilang apa, itu yang diikuti. Panutannya mengajarkan apa, itu yang diikuti. Nah, ini gaya yang kelima. Ya alhamdulillah, semoga guru yang diikuti baik. Asal tidak ngawur, insya Allah kita bisa dapat guru yang baik. Karena kebanyakan kita yang ikut ngaji ini kan orang-orang awam sebenarnya, jujur apa tidak. Termasuk saya ya awam. Orang awam itu biasanya ya membaca kitab sendiri, membaca buku sendiri, tidak paham. Butuh diwacake, butuh dibacakan. Bahkan kadang mendengarkan sendiri ya tidak paham. Butuh dituntun pelan-pelan. Nah, ini biasanya keberagamannya masih idol-centered. Fokus pada idolanya. Dan ada yang keenam. Kalau keenam ini institutional commitment. Ini orang yang beragama di level kewajiban-kewajiban. Kok sholat mas? Ya gimana lagi, orang Islam kewajibannya ya memang sholat. Jadi keberagamaannya sifatnya hanya loyalitas saja, komitmen saja. Tidak ada nilai kedalamannya. Oke, institutional commitment ini mirip tadi, religion without spirituality. Cuma kalau ini lebih formalitas lagi. Keberagamaan mungkin minimal. Yang penting sembahyang lah. Nah, itu institutional commitment. Intinya itu. Oke, baik. Ini untuk yang mode. Tadi ada 6 jalan beragama, ada 6 mode. Ya ini saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Ini untuk bahan kita refleksi, muhasabah. Semoga tidak dijadikan bahan untuk nuding orang lain. Nuding diri sendiri kita saja. Saya itu kelompok yang spirituality without religion, atau religion without spirituality, atau idol center. Saya ada di mana sih? Sudah baik apa belum kalau yang seperti itu? Monggo bahanmu untuk muhasabah. Jangan dijadikan bahan untuk nuding orang lain. Kecuali mungkin teman-teman butuh untuk teori, nulis skripsi, apa nulis tesis, apa nulis disertasi, ya monggo. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Ini terakhir, pengalaman keagamaan ini juga dalam tradisi filsafat agama sering juga dijadikan dasar argumen untuk membuktikan adanya Tuhan. Jadi, kalau teman-teman belajar filsafat agama, filsafat ketuhanan itu kan ada macam-macam cara membuktikan, menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, ada yang bilang sebenarnya ditunjukkan dengan akal, dengan panca indera, tidak mungkin bisa Tuhan itu. Satu-satunya jalan yang bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada ya dialami langsung. Atau religious experience. Pengalaman keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, itulah bukti yang paling kuat bahwa Tuhan itu ada. Misalnya, ini saya ambil contoh jawabannya proklamator kita, Pak Karno, suatu ketika waktu ada yang tanya, mengapa Pak Soekarno ini masih beriman? Buktinya apa Tuhan itu ada? Nah, terus Pak Karno jawabnya begini. Ya, jika saya harus membuktikan kepada saudara bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa.
tetapi bisa membuktikan kepada diriku sendiri, kepadaku sendiri bahwa Tuhan ada. Bahkan saya sering bercakap-cakap dengan Tuhan. Saya sering meminta kepada zat itu. Itu pun belum merupakan bukti Tuhan itu ada. Bahwa saya sering meminta kepada zat itu, dan zat itu memberikan kepadaku apa yang ku minta. Nah, itulah bagiku satu bukti yang nyata bahwa Tuhan itu ada. Jadi ini kalimat dari Pak Karno ini untuk menjelaskan bahwa kalau saya harus menjelaskan apa sih buktinya Tuhan itu ada, saya tidak bisa. Tapi saya sendiri yakin Tuhan itu ada karena saya mengalami langsung Tuhan. Saya sering berhubungan dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Bahkan saya meminta kepadanya dan dipenuhi. Ini kan bukti bahwa Tuhan itu ada. Saya kadang, kalau dalam hidup kita sehari-hari ya kan, kadang kita bahkan tidak terang-terangan minta, diberi. Apalagi kadang kita juga serius minta dan diberi. Itu kan menunjukkan bahwa dia ada. Dengan argumen rasional, dengan tata logika yang rumit, kita sering membuktikan adanya Tuhan. Tapi versi religious experience, bukti paling nyata Tuhan itu ada, ya yang kamu alami langsung itu. Hidupmu yang tidak terduga, kamu sudah putus asa karena ini mesti gagal, tiba-tiba sukses. Kamu sudah senang-senang ini mesti sukses, tiba-tiba gagal. Engkau minta sesuatu yang kalau engkau usahakan sendiri mungkin tidak akan hasil. Tapi tiba-tiba engkau mintakan pada Tuhan dan hasil. Ini kan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Nah, ini argumen versi religious experience. Ya ini susah dijelaskan. Religious experience seperti saya bilang di atas tadi, ini tidak mudah dijelaskan. Tapi yang jelas engkau masing-masing mengalami kehadiran Tuhan dalam hidupmu sendiri-sendiri. Itulah bukti yang paling kuat adanya Tuhan. Argumen ini namanya argumen for religious experience. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Sudah agak panjang saya menjelaskan tentang pengalaman keagamaan. Mohon maaf malam hari ini serius kita belajar. Mungkin ada beberapa yang belum terpahami, ya nanti rekamannya bisa diulang lagi. Dan paham tidak paham itu kan memang anugerahnya Allah. Berdoalah supaya bisa paham. Kunci paling mudahnya kan begitu. Kalau belajar upaya kita, tapi paham dan tidak paham, pinter dan tidak pinter itu anugerahnya Allah, lebih ke sana. Maka selain berusaha mencari ilmu, selain belajar, tetap jangan lupa berdoa. Paling tidak dengan kita berdoa, tadi ya kita sedang mengalami agama, menjalani agama dengan segala macam kemanfaatannya. Baik teman-teman, saya cukupkan di sini dulu. Minggu depan kita lanjutkan dari pengalaman beragama. Minggu depan kita belajar tentang kematangan beragama. Ini semacam kelanjutannya hari ini. Kalau hari ini kan tipe-tipe, model-model, ciri-ciri, kategori. Nah, minggu depan kita ngomong kematangannya. Seperti apa kematangan beragama itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.